Bab 111. Lahirnya Raja Para Dewa, menjalani petir kesengsaraan dan sebuah permintaan. Saat ini Bai'an telah melayang dan melihat lautan luas berada di sekelilingnya. Ini ada di mana gadis galak? Tanya Bai'an kini telah mengubah nama panggilan Musiaer. Mata Musiaer langsung melotot ke arah Bai'an, aku bukan gadis galak, apa matamu buta karena terpana melihat kecantikan, keanggunan dewi, dan imut sepertiku? Bukannya menjawab malah Musiaer bertanya sambil menaikkan alis lalu menurunkannya. Cantik dan imut dari mana, kalau galak seperti harimau betina yang kelaparan sihya? Pletak. Aduh, hei apakah kau tidak bisa tidak memukul kepalaku sekali saja? Gadis galak, ujar Bai'an dengan nada kesal. Apa? Kau mau apa hao? Panggil aku seperti itu lagi, aku akan menghajarmu sampai meminta ampun. Musiaer malah semakin ganas. Nyali Bai'an langsung ciut, iya nona cantik dan imut, nada suara Bai'an seperti terpaksa saat ia mengatakan hal tersebut. Mata Musiaer langsung cerah, senyumnya langsung membuat Bai'an terpana beberapa saat. Pletak, jangan pasang muka mesummu seperti itu dan hapus darah di hidungmu, ucap Musiaer terkikik kecil. Bai'an langsung mendengus bercampur malu, ia langsung mengusap darah di hidungnya, setelah itu ia melihat ke atas dengan cukup heran. Kenapa petir ini tidak sama seperti yang pertama kali aku hadapi? Gumam Bai'an bingung. Oh, petir yang dulu hanya untuk mengetes calon rajanya saja, tanpa sadar Musiaer mengatakan hal yang tidak boleh ia katakan untuk saat ini. Apa maksudnya? Raja apa? Rentetan pertanyaan langsung membanjiri telinga Musiaer. Pletak, kepala Bai'an langsung dipukul, hal itu membuat Bai'an diam dan cemberut. Tak lama petir siap menerjang ke arah Bai'an. Bai'an yang melihat petir ini seperti biasa-biasa saja, diam saja saat disambar. Jededirer. Petir pertama. Bai'an langsung menyerap petir tersebut, karena ia mempunyai elemen petir, namun tidak pernah ia gunakan. Jededer. Petir kedua. Bai'an masih terlihat biasa saja, dan bajunya pun tidak terlihat sobek atau hangus. Jer. Petir ketiga. Ini baru ada rasa seperti digigit nyamuk, gumam Bai'an. Musiaer tersenyum misterius saat mendengar Bai'an bergumam. Lalu Musiaer melihat ke arah petir kesengsaraan tersebut, seperti paham maksudnya tiba-tiba petir tersebut berubah menjadi keemasan. Bai'an yang mendongak ke atas tiba-tiba tubuhnya bergidik. Ini petir terkuat setelah petir Ashura, seru Bai'an terkejut luar biasa. Bai'an merasa ada yang tidak beres, mengapa petir kesengsaraan tersebut tiba-tiba berubah? Ia lalu melirik Musiaer yang kini menutup mulutnya menahan tawa. Hei kenapa kau tertawa? Ini pasti ulahmu? Geram Bai'an langsung menuduh Musiaer. Apa maksudmu? Aku tidak mengerti. Jawab Musiaer polos. Saat Bai'an ingin membalas, tiba-tiba petir tersebut membuat sebuah pedang dan langsung menerjang ke arah Bai'an. Kurang ajar, benteng surgawi, teriak Bai'an langsung bertahan dan memunculkan sebuah perisai berbentuk benteng. Boom! Bai'an langsung terjatuh ke lautan yang berada di bawahnya. Musiaer yang melihat Bai'an terjatuh langsung menatap tajam ke arah petir tersebut. Petir tersebut langsung melemah, ia seakan sadar tatapan tajam Musiaer. Blues. Bai'an langsung muncul di permukaan dan mengambil nafas, setelah itu ia perlahan melayang dengan pakaian yang hangus. Bai'an sempat melirik Musiaer sambil mendengus, ia yakin ini ada kaitannya dengan Musiaer. Musiaer langsung cemberut saat ditatap seperti itu. Awalnya ia ingin bercanda. Tapi ia tidak tahu kejadiannya akan begini. Setelah petir keempat yaitu petir emas, kini petir tersebut berganti menjadi petir putih kembali. Jededer. Petir kelima. Kini Bai'an merasakan seperti digigit nyamuk. Jededer. Petir keenam. Ini berkali-kali lebih kuat dari yang sebelumnya. Aku tidak boleh meremehkannya lagi. Gumam Bai'an yang meringis kesakitan karena ia tidak siap dan ia mengira petir keenam seperti sambaran sebelumnya. Jer. Pukulan api surgawi, teriak Bai'an kini melawan petir ketujuh. Duar. Petir tersebut langsung menyebar ke segala arah. Petir kedelapan kini belum muncul, hal itu membuat Bai'an mengerutkan keningnya, ia kemudian melirik ke arah Musiaer. Namun yang dilirik sudah tidak berada di sana. Di mana gadis galak itu? Ucap Bai'an sambil mencari ke segala arah, apa gara-gara aku menuduhnya ya? Gumam Bai'an lagi. Bai'an kini terbang ke sana kemari, namun tidak menemukan Musiaer kini berada di mana. Bai'an juga mencoba mencari sebuah pulau atau benua,
Namun ia terbang beberapa puluh menit pun ia hanya melihat lautan luas saja. Kini Bai An pasrah dan merasa menyesal karena sempat menuduh Musiaer dan sempat marah kepada Panya. Gadis cantik, gadis imut, di mana kamu? Aku minta maaf telah menuduhmu dan sempat marah, ucap Bai An. Namun tidak ada respon sedikitpun, Bai An juga mencoba mencari di dunia jiwanya. Namun ia tidak bisa masuk ke dalam dunia jiwanya. Karena ia harus mencapai tingkat setengah dewa dulu baru bisa masuk ke dalam dunia jiwanya. Jika ia ingin masuk, ia harus dibantu oleh Musiaer terlebih dulu. Bai An juga mencari di dalam kesadaran spiritualnya dan hanya energi berwarna biru saja yang berada di sana. Hal itu membuat Bai An lemas, ia merasa frustasi. Ia akui tanpa Bai An saudara dan teman-temannya ia tidak akan bisa menjadi siapa-siapa. Tapi karena bantuan mereka di sekelilingnya ia bisa menjadi seperti ini, terutama bantuan api emas atau Musiaer, seandainya ia tidak bertemu Musiaer, ia tidak akan bisa sekuat ini dan tidak akan bertemu ayah, Shen Bai, Long Yaun yang kini menjadi keluarganya. Musiaer cantik, imut, kamu ada di mana? Jika kamu muncul, aku berjanji tidak akan memarahi atau menuduhmu yang tidak-tidak lagi dan aku akan menuruti apapun permintaan yang kamu inginkan. Bai An langsung berteriak dengan sedikit putus asa. Musiaer langsung muncul di depannya dengan mata bersinar cerah, sambil tersenyum lebar. Apa yang kau ucapkan itu benar, apapun yang aku inginkan. Musiaer bertanya sambil tersenyum seindah mungkin. Bai An yang melihat Musiaer tiba-tiba muncul entah dari mana dan langsung bertanya tentang apa yang ia janjikan itu, kini Bai An merasa ada yang tidak beres, hatinya tiba-tiba berdegup kencang. Namun karena ia merasa sudah berjanji, Bai An langsung mengangguk, tangan Bai An menunjuk dua jari, dua permintaan saja. Musiaer langsung cemberut, aku pergi dulu, tanpa menunggu balasan Bai An, Musiaer langsung menghilang. Bersambung.